Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Mesrawati Gula dari mahasiswa Universitas Pancasakti dari program studi manajemen dengan NIM 28923500054. Ingin mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah pasar uang dan modal. Judul presentasi saya itu Dana Moneter Internasional atau IMF. Pengertian IMF. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem keuangan global dengan mengikuti kebijakan makroekonomi dari negara-negara anggota, terutama mereka yang memiliki dampak terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. IMF dibentuk dengan tujuan menstabilkan nilai tukar internasional dan memfasilitasi pembangunan dan menawarkan sangat leveraged pinjaman, terutama pada negara-negara miskin. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman pada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Dari negara-negara anggota PBB yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Tuvalu, dan Nauru. IMF dijuluki organisasi internasional paling berkuasa pada abad ke-20, yang sangat besarnya pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Menurut pencetusnya, Keynes dan Dexter White, tujuan pembentukan IMF adalah menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930-an. Akan tetapi, peran ini berbalik 180 derajat setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neoliberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir swasta, dan investasi internasional. Tujuan IMF yaitu: pertama, memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga; kedua, memperluas perdagangan dan investasi ke dunia; ketiga, memajukan stabilitas kurs valuta asing; keempat, mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional; kelima, menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan atau jangka menengah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kurs valuta asing dan stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tinggi kurs devisa. Keenam, memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus rencana pembayaran. Kedelapan, menjadi tempat acara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Kesembilan, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Kesepuluh, yaitu berusaha meniadakan comparative depression dan mengusahakan tercapainya stabil exchange rate. Selanjutnya yaitu konsep dasar Bank Pembangunan Islam atau IDB. Pengertiannya itu The Islamic Development Bank atau IDB adalah institusi keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan The Declaration of Intent yang diterbitkan oleh Conference of Finance Ministers of Muslim Countries yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973 dengan tujuan mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial komunitas muslim, baik negara anggota maupun non-anggota yang sejalan dengan syariah Islam.
Salah satu tujuan yang penting adalah membantu mendorong perdagangan antara negara muslim. IDB merupakan cabang keuangan dari Organization of the Islamic Conference atau OIS. Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional untuk memayungi sistem keuangan negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendiri Bank Islam Internasional yang difokuskan untuk perdagangan dan pembangunan internasional Islam Bank for the International Islam Bank for Trade and Development dan pendirian Federalized Bank Islam atau Federation of Islamic Bank. Proposal ini kemudian dikaji oleh 18 negara Islam. Isi dari proposal tersebut mengusulkan untuk mengganti sistem keuangan selama ini berdasarkan pada hubungan sistem kerjasama sebagai hasil. Hal-hal yang terkandung dalam usulan proposal tersebut yaitu 1. Mengatur transaksi komersial antara negara-negara Islam, mengatur institusi pembangunan dan investasi. Ketiga, merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antara bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Keempat, mendirikan institusi jenis bank sentral syariah di negara-negara Islam, mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Keenam, mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. Ketujuh, mengatur kelebihan likuiditas bank serta negara Islam. Kedelapan, membentuk badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam. Visi dan misi IDB yaitu demi mencapai tujuannya, IDB memiliki visi untuk menjadi leader dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat muslim di negara-negara non-anggota sesuai prinsip syariah. Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra IDB. C yaitu tujuan IDB untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota masyarakat muslim, baik secara perseorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Bagian D yaitu fungsi IDB. Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif yang membangun ekonomi dan sosial, mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu, seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB, dan berwenang untuk menerima dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber-sumber daya keluarga syariah kompatibel. IDB dituntut untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri, terutama dalam barang-barang modal di antaranya negara anggota, dengan cara memberikan bantuan teknis pada negara-negara anggota dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personal yang terlibat dalam kegiatan membangun di negara-negara muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Kedua yaitu anggota dan prinsip operasional IDB. Bagian A yaitu negara anggota. Saat ini keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara. Syarat dan kondisi dasar untuk keanggotaan adalah negara calon anggota harus menjadi anggota organisasi konferensi Islam, membayar kontribusi kepada modal bank, dan bersedia menerima syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Kedua yaitu prinsip operasional. Beberapa prinsip dalam operasional IDB yaitu 1. Menjadi khalifah atau pelopor pembangunan berdasarkan landasan Islam. Kedua, proaktif. Ketiga, selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama. Keempat, menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusun menjadi program. Kelima, berkonsultan dengan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap penyusunan yang diajukan. Bagian C yaitu fokus kerjasama.
Beberapa fokus utama dalam kerjasama IDB yaitu pembangunan manusia, kedua pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, ketiga pembangunan infrastruktur, keempat kerjasama perdagangan antara negara anggota, kelima pembangunan sektor swasta, dan keenam kajian dan pengembangan di bidang ekonomi perbankan dan keuangan Islam. Selanjutnya itu tiga pembiayaan antara perdagangan antara negara Islam dan IDB. IDB membantu mempromosikan perdagangan asing terutama dalam barang modal di antara negara anggota. Pembiayaan Islam IDB yang lebih murah tersedia bagi pembiayaan perdagangan antara anggota OIS. IDB menyetujui pembayaran perdagangan impor dan ekspor, juga menyetujui pembayaran operasi ekspor dari produk minyak dari negara Arab di bawah program BADA. Anggota OIS bertemu di sebuah forum yang disponsori oleh IDB yang diadakan pada bulan April 2003 di Casablanca untuk mendiskusikan dukungan perdagangan antara negara-negara Muslim. Uni Emirat Arab ketika mengajukan kepada IDB untuk membentuk Islamic Institute for Trade Finance untuk mendorong perdagangan Islam memperkuat kemampuan negara Islam untuk mengekspor produk mereka ke dunia industri. Keempat yaitu organisasi yang berkaitan dengan IDB. Ya, bagian A yaitu Islamic Corporation of the Insurance of Investment and Export Credit atau ICAS. ICAS yang dilakukan pada tahun 1994 merupakan anak perusahaan IDB yang bertujuan memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan alur investasi antara negara-negara anggota OIS yang menyediakan asuransi kredit ekspor untuk menutup piutang ekspor yang tidak dibayar yang merupakan hasil dari risiko komersial atau pembeli dan non-komersial negara. Bagian B yaitu modal Islamic Corporation for the Development of the Private Sector atau ICD. ICD adalah institusi keuangan internasional multilateral yang didirikan oleh IDB pada tahun 1998. IDB menggunakan mode pembiayaan Islam dalam operasi termasuk penjualan kredit, penyewaan, dan partisipasi modal. ICD bertujuan meraih kesempatan bagi sektor swasta yang dapat berfungsi sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan yang produktif sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan yang produktif bagi sektor swasta negara-negara IDB. Bagian C yaitu dana infrastruktur. Dana ini merupakan dana modal swasta pertama yang berfokus pada pengembangan infrastruktur di negara-negara Muslim. IDB adalah sponsor utama dari dana yang ada, sedangkan dari Al-Ma Islam terus merupakan sponsor utama lain yang menyumbang. Melalui dana tersebut, IDB mempromosikan kegunaan dari pembiayaan negara Islam untuk menggerakkan proyek yang dibiayai melalui agensi kredit ekspor dan bank komersial. Kelima yaitu kegiatan IDB beberapa negara. IDB menyetujui untuk pembiayaan penjualan secara bertahan untuk proyek pemasaran listrik. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh mode Islam. IDB juga memberikan bantuan untuk negara-negara terkena tsunami. Mereka mengalokasikan dana untuk pemulihan bencana tsunami Indonesia, India, Maladewa, Thailand, Sri Lanka, dan Somalia. Bagian dari bantuan adalah untuk rekonstruksi infrastruktur seperti bidang kesehatan, pendidikan, air, energi, dan transportasi. Kegiatan IDB di beberapa negara sebagai berikut yaitu Asia Barat dan Afrika. Pertama yaitu membiayai aluminium Bahrain untuk membeli bahan mentah pada tahun 2003. Pemerintah Bahrain dan IDB melakukan perjanjian melibatkan pembuatan proyek milik negara untuk proyek pengembangan serta proyek infrastruktur. Kedua, mendapatkan bantuan teknis untuk the Higher Commission for the Development of High Region Saudi Arabia dan membiayai proyek energi dan berbagai proyek pengembangan dari IDB di Yaman. IDB mendirikan Endowment Fund baru. Mereka membantu pembiayaan beberapa properti donasi di Yaman.
Ketiga, memberikan bantuan kepada Irak untuk usaha rekonstruksi IDB, membantu utang Irak dengan menambah jangka waktu untuk pengembalian pinjaman sebelumnya. Keempat, bekerjasama dengan Arab Fund for Economic and Social Development dan The Abu Dhabi Development Fund menyediakan pembiayaan proyek pipa di Yordania, mendukung Palestina pada saat terjadi pergolakan pada bulan September. Keenam, berbagai proyek pengembangan di Sudan. Pada Februari 2002, mereka meluncurkan evaluasi untuk pembiayaan bank data yang akan digunakan untuk tujuan pendidikan. Bagian B yaitu Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kegiatan-kegiatan di ADB di Asia Selatan dan Asia Tenggara antara lain sebagai berikut: melakukan studi restrukturisasi dan reorganisasi Islam Research and Training Institute atau IRTI ITB di Malaysia, serta ditugaskan untuk persiapan studi untuk mereorganisasi OIS melalui Mampu. Kedua, membiayai sejumlah proyek Indonesia termasuk meningkatkan sektor agrikultur negara dan perusahaan kecil yang menengah serta kemungkinan untuk perusahaan pesawat terbang. Negara-negara lain. Kegiatan negara lain antara sebagai berikut: memberikan bantuan pada Tajikistan untuk rekonstruksi substansi sebagai bagian dari proyek untuk mengembalikan sistem negara tersebut. 2. Mengalokasikan dana untuk pembelian pemasangan. 3. Mengalokasikan dana untuk pembangunan arus listrik. Keempat, membuat investasi penting dalam pembangunan kembali institusi pendidikan Kosovo. Pengkajian IDB. IDB adalah institusi pembiayaan perdagangan dan proyek terbesar di dunia Islam yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan kinerja ekonomi dan membantu meningkatkan kesadaran dalam pendidikan negara-negara anggotanya. IDB persiapan negara anggota OIS untuk keanggotaan World Trade Organization atau WTO. Fungsi badan ini adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu mengatur investasi modal Islam. Kedua, menyimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam. Ketiga, memilih lahan atau sektor yang tepat untuk investasi dan mengatur penelitiannya. Keempat, memberikan saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara lain. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.